Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Werianti Lenlangi, selaku dosen pengampu pendidikan IPS di SD. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang materi pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajarnya ini sebenarnya kita akan lebih fokuskan ke pengembangan bahan ajar IPS. Nah, mari kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, bahan ajar. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam dunia pendidikan itu adalah, apa sih itu bahan ajar? Nah, mari kita simak bagaimana apa sih sebenarnya itu bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Jadi itu adalah salah satu pengertian dari bahan ajar. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa bahan ajar adalah merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Jadi sebenarnya bahan ajar ini adalah rancangan materi yang dibuat sesuai dengan kondisi di mana siswa belajar agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Cakupan bahan ajar. Kira-kira apa saja yang cakupan dari bahan ajar tersebut? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, yang harus terdapat di dalam bahan ajar adalah petunjuk belajar, petunjuk bagi siswa dan bagi guru. Nah, sama halnya kita memberi sebuah produk, entah itu produk kecantikan atau mungkin kita membeli suatu bahan makanan, kita akan membuat misalnya kue, tapi tidak ada petunjuknya di situ, maka pasti kita bingung bagaimana cara mengolahnya. Nah, seperti itu pun di dalam bahan ajar. Jika tidak ada petunjuk belajarnya, pasti siswa dan guru bingung bagaimana cara menggunakan bahan ajar tersebut. Jadi, hal pertama yang harus ada adalah petunjuk belajar, yaitu petunjuk bagi guru dan bagi siswa. Nah, kemudian yang kedua yang harus ada di dalam bahan ajar yaitu kompetensi yang akan dicapai. Jadi harus dipaparkan dengan jelas kompetensi-kompetensi apa saja yang akan dicapai di dalam bahan ajar tersebut. Kemudian yang ketiga, konten atau isi materi pembelajaran. Nah, walaupun sudah ada petunjuknya, sudah ada kompetensi yang akan dicapai, tetapi tidak ada isinya atau tidak ada konten materi pembelajarannya, kan tidak ada tidak bisa dilaksanakan bahan ajar tersebut. Kemudian yang berikut adalah informasi pendukung. Nah, jika sudah ada materi yang kita paparkan, langkah lebih baiknya jika kita memberikan informasi-informasi pendukung dari materi yang telah kita paparkan. Kemudian berikutnya adalah latihan-latihan. Nah, latihan-latihan ini entah latihan berupa LK atau latihan-latihan berupa aktivitas yang dilakukan langsung oleh siswa di dalam kelas. Nah, latihannya ini lebih mengarah kepada isi materinya. Jadi untuk melihat apakah materi tersebut tercapai atau tidak, maka diberikan latihan-latihan. Kemudian berikut petunjuk kerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa latihannya itu bisa berupa LK. Nah, jika latihannya itu berupa kegiatan kerja, maka di situ harus ada petunjuk kerjanya. Jadi apa-apa saja yang harus dikerjakan siswa di dalam latihan tersebut. Kemudian yang berikut evaluasi. Nah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari bahan ajar yang
kita ajarkan, maka ada evaluasi sejauh mana kita berhasil di dalam mengajarkan bahan ajar tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Nah, kita berikan respon kepada siswa, baik yang sudah menguasai maupun yang belum. Jadi kita bisa melihat bahwa sudah sekian persen yang menguasainya dan masih ada sekian persen yang belum menguasai dari bahan ajar yang telah kita berikan. Seperti itu. Kemudian bahan ajar yang baik harus mengandung unsur yang pertama itu adalah akurat. Jadi harus dilihat, diperhatikan tingkat akurasinya. Tingkat keakuratan antara lain dapat dilihat dari aspek kecermatan penyajian, benar memaparkan hasil penelitian, dan tidak salah mengutip pendapat pakar atau ahli. Nah, akurasi juga dapat pula dilihat dari teori dengan pengembangan yang mutakhir dan pendekatan keilmuan yang bersangkutan. Jadi, pendapat yang kita gunakan di dalam materi tersebut harus akurat, harus sesuai dengan hasil penelitian, atau kita tidak salah di dalam mengutip pendapat-pendapat ahli. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, relevansi atau kesesuaian. Nah, buku ajar yang baik memiliki kesesuaian antara kompetensi yang harus dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, dan kompetensi pembaca. Relevansi hendaknya juga menggambarkan adanya relevansi materi, tugas, contoh, penjelasan, latihan dan soal, kelengkapan uraian dan ilustrasi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh pembaca sesuai tingkat perkembangan pembacanya. Jadi harus dilihat juga dari relevansinya. Nah, kemudian yang ketiga, komunikatif. Komunikatif artinya bahwa isi buku mudah dicerna oleh pembaca. Materi yang ditampilkan itu sistematis, jelas, dan tidak mengandung kesalahan bahasa. Nah, agar komunikatif, anggaplah Anda sedang mengajar melalui tulisan. Jadi bahasa yang Anda gunakan tidak sangat formal, melainkan setengah lisan. Nah, ini bahan ajar untuk anak SD harus setengah lisan. Anggaplah kita mengajar melalui tulisan, jadi bahasanya tidak terlalu formal seperti itu. Nah, yang berikut adalah lengkap dan sistematis. Buku ajar yang baik menyebutkan kompetensi yang harus dikuasai pembaca, memberikan manfaat pentingnya penguasaan kompetensi bagi kehidupan pembaca, menyajikan daftar isi, dan menyajikan daftar pustaka. Uraian materinya sistematis mengikuti alur pikir dari sederhana ke kompleks, dari lokal ke global. Jadi, materi yang kita sampaikan itu harus lengkap dan sistematis. Jadi, dari pemikiran-pemikiran yang sederhana, alur pikir yang sederhana ke yang kompleks. Jangan terbalik. Dari yang kompleks dulu ke baru yang ke sederhana. Jadi, salah satu hal juga yang harus diperhatikan itu adalah lengkap dan sistematis. Kemudian yang berikutnya, berorientasi pada student center. Jadi kurikulum yang berlaku sekarang memang lebih menekankan pada student center atau berpusat kepada siswa. Nah, pendidikan dengan kurikulum yang cenderung konstruktivis seperti K13 misalnya yang berlaku sekarang membutuhkan buku ajar yang dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Nah, terjadinya interaksi antara siswa dengan sumber belajar, merangsang siswa untuk membangun pengetahuan sendiri
menyemangati siswa belajar secara berkelompok, dan menggiatkan siswa mengamalkan isi bacaan. Jadi, buku ajar yang baik juga itu harus berorientasi pada student center atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jangan lagi gurunya yang lebih dominan di dalam pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah buku ajar yang baik itu harus berpihak pada ideologi bangsa dan negara. Nah, untuk keperluan pendidikan Indonesia, buku ajar yang baik adalah buku ajar yang mengandung unsur ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mendukung pertumbuhan nilai kemanusiaan, mendukung kesadaran akan kemajemukan masyarakat, mendukung tumbuhnya rasa nasionalisme, mendukung tumbuhnya kesadaran hukum, dan mendukung cara berpikir yang logis. Jadi salah satu hal yang penting juga yang harus diperhatikan dalam bahan ajar itu adalah berpihak pada ideologi bangsa dan negara. Nah, yang berikut adalah kaidah bahasa yang benar. Jadi, buku ajar yang baik harus ditulis menggunakan ejaan, istilah, dan struktur kalimat yang tepat agar pembaca atau siswa dapat mengerti dengan baik maksud atau tujuan yang disampaikan melalui bahan ajar tersebut. Nah, yang terakhir, agar buku ajar atau bahan ajar itu menjadi suatu bahan ajar yang baik adalah harus terbaca. Nah, buku ajar yang keterbacaannya tinggi mengandung panjang kalimat dan struktur kalimat sesuai pemahaman pembaca. Panjang alineanya sesuai pemahaman pembaca. Jadi, kalimat-kalimat yang kita gunakan itu sederhana tetapi dapat dipahami oleh pembaca. Panjang alineanya juga harus disesuaikan dengan pemahaman pembaca. Nah, itulah unsur-unsur bahan ajar yang baik. Nah, apa sih tujuan dari penyusunan bahan ajar itu? Yang pertama adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan. Nah, kebanyakan bahan ajar itu ditulis oleh penulis-penulis yang ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Jadi, misalnya di Toraja, harus disesuaikan dengan setting atau materi yang ada di Toraja. Misalnya, pada materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang ada di Jawa dan ada di Jakarta pasti berbeda dengan kegiatan ekonomi yang ada di Tanah Toraja. Jadi, dari materi kegiatan ekonomi tersebut dapat kita kembangkan dan kita sesuaikan dengan lingkungan di mana siswa berada agar siswa lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, itu yang pertama tujuan dari penyusunan bahan ajar. Kemudian yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Untuk memperoleh bahan ajar itu kadang susah berupa buku-buku teks. Jadi, untuk mensiasati hal tersebut, maka guru harus mengembangkan bahan ajar supaya di dalam mengajar tidak berpedoman pada buku teks saja yang disediakan oleh pemerintah. Jadi, dengan penyusunan bahan ajar, maka walaupun tidak mempunyai buku teks, tapi pembelajaran bisa berjalan
dengan adanya. Yang berikut adalah tujuan penyusunan bahan ajar. Nah, tujuan penyusunan bahan ajar yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Nah, ini biasanya menjadi permasalahan bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayah-wilayah terpencil. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, karena guru sendiri yang membuat pengembangan, maka otomatis guru akan lebih mudah di dalam mengajarkan materi atau bahan ajar yang telah disusun. Kemudian apa sih manfaat dari penyusunan bahan ajar itu? Nah, yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Jadi, bahan ajar itu lebih kaya akan materi yang disajikan karena dikembangkan dari berbagai referensi yang relevan dengan materi yang dikembangkan. Nah, yang ketiga, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Kemudian yang keempat, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Nah, itulah manfaat dari penyusunan bahan ajar. Nah, prinsip-prinsip di dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya antara kompetensi dan indikator yang akan dicapai. Nah, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip, ataupun jenis materi yang lain. Nah, itu yang dikatakan relevansi atau saling terkait. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Jadi harus konsisten, jangan sampai di kompetensi dasarnya 4 hal yang harus dikuasai peserta didik, sementara yang ada di bahan ajar hanya 3. Jadi harus konsisten. Kemudian yang ketiga, prinsip kecukupan, artinya bahwa materi yang hendak diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang akan diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Karena jika terlalu sedikit, maka kurang mampu membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Nah, itu jadi harus juga diperhatikan dari segi kecukupannya. Tidak boleh terlalu kurang dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian yang berikut, motivasi. Nah, salah satu hal yang menunjang keberhasilan dalam pembelajaran adalah motivasi. Nah, suatu usaha yang didasari oleh pihak guru untuk menimbulkan semangat dari peserta didik yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, implikasi dari prinsip ini dalam pembelajaran bisa dilakukan oleh guru dengan memberikan nasihat, memberikan penghargaan atau pujian, ataupun bisa diberikan dalam bentuk hadiah, sehingga dengan pemberian motivasi maka dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang berikut, aktivitas. Pembelajaran yang memberikan hasil mesti harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Nah, dari segi aktivitas fisik adalah tatkala peserta didik giat dengan anggota badan
membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja. Ia tidak hanya mendengarkan materi dari guru dengan fasih, tetapi dia aktif mempraktekkannya. Sedangkan dari segi psikis, jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam pembelajaran. Jadi kedua aktivitas ini antara fisik dan psikis juga harus diseimbangkan di dalam pembelajaran. Kemudian individualitas. Proses pembelajaran atau penyajian materi sebagainya harus memperhatikan perbedaan individual siswa sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru harus memahami latar belakang emosi serta kemampuan individu dan menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi, kita juga harus mengetahui kebutuhan dari siswa kita. Jadi, jangan kita samaratakan pembelajaran yang kita berikan di dalam satu kelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari segi lingkungan. Nah, pembelajaran hendaknya jangan terfokus hanya di kelas saja, karena pengalaman membuktikan bahwa pemberian materi yang hanya di kelas membuat peserta didik bosan dan melelahkan. Nah, oleh sebab itu, lingkungan bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Nah, dengan cara demikian, maka diperoleh peserta didik bukan hanya terbatas yang disampaikan guru saja, tetapi juga belajar dari penelitian dan pengamatan terhadap suatu objek yang ada di lingkungan sekitar. Jadi itulah ketujuh prinsip di dalam pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira bagaimana alurnya di dalam menganalisis penyusunan bahan ajar? Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kompetensi intinya. Kita lihat dari kompetensi inti, kemudian kita masuk pada kompetensi dasarnya. Nah, setelah kita menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian kita masuk pada indikatornya. Apakah dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ini ada keterkaitan atau tidak? Nah, dari situlah yang harus kalian perhatikan di dalam menyusun bahan ajar. Nah, setelah itu kalian melihat materi pembelajarannya. Nah, materi yang disajikan dalam buku tersebut apakah sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai. Nah, setelah itu lihat dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di dalam buku ajar tersebut. Nah, jika kegiatan pembelajarannya mungkin terlalu monoton di dalam kelas, atau mungkin pembelajarannya lebih berpusat kepada guru, maka itu yang diperhatikan. Nah, mungkin kalian dapat kelemahan-kelemahan itu. Nah, setelah itu kalian akan menyusun bahan ajarnya. Jadi dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, dan kegiatan pembelajarannya itu kalian analisis semua. Nah, dari kelemahan-kelemahan yang kalian temukan itu, maka itu yang kalian gunakan sebagai referensi untuk menyusun bahan ajar yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, untuk tugasnya di sini saya sudah memberikan petunjuknya. Nah, silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditetapkan.
Oke, sekian materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan salam sehat.